Halo teman-teman, selamat datang di Learning Journal. Perkenalkan, nama saya Syani Gozali Fauzan, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 59, Kelompok 4. Pada Learning Journal kali ini, saya akan membahas tentang analisis isu kontemporer. Baik, untuk Learning Journal kali ini terdapat 3 materi pokok, yaitu konsepsi perubahan lingkungan strategis, isu-isu strategis kontemporer, dan yang terakhir, teknis analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Perubahan lingkungan strategis. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Perubahan itu mutlak, dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Maka, di era saat ini, kita harus peka terhadap segala perubahan dan bergegas menentukan bentuk bangsa Indonesia ke depannya. Jika tidak, maka orang lain atau bangsa lain yang akan menentukan bangsa kita. Tentu saja perubahan yang diharapkan yaitu perubahan yang memuliakan manusia dan perubahan ke arah yang lebih baik. Tujuan reformasi birokrasi tahun 2025 adalah untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia yang merupakan respon atas masalah rendahnya kapasitas dan kemampuan pegawai negeri, sehingga PNS diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis dan analisis isu kontemporer. Ditinjau dari pandangan Uri Bronfenbrenner, ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga, masyarakat, regional maupun global. Berdasarkan pada gambar di sebelah kiri, dapat dikatakan bahwa perubahan global atau globalisasi yang terjadi pada saat ini memaksa semua bangsa atau negara untuk berperan serta. Jika tidak, maka arus perubahan tersebut akan menghilang dan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah. Saat ini, konsep negara, bangsa, dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Banyak sekali isu-isu kontemporer yang tengah dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Contohnya seperti korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundry atau pencucian uang, proxy war, mass communication seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Teknologi informasi yang diiringi dengan kehadiran media berbasis digital telah memberi perubahan dalam kelompok kehidupan bermasyarakat. Semua, kita dimudahkan untuk mendapatkan informasi dari hal yang baik sampai hal yang buruk. Cybercrime atau hate speech ataupun hoax seringkali kita temukan di media sosial saat ini. Maka dari itu, kita selaku ASN harus cerdas dan bijak dalam menggunakan sosial media. Setelah memahami berbagai isu kritikal yang dikemukakan sebelumnya, selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk mengetahui atau memahami isu-isu tersebut secara utuh dan kemudian menggunakan kemampuan berpikir konseptual kita. Ada beberapa teknik analisis isu yang dapat digunakan, yaitu mind mapping, fishbone diagram, analisis SWOT, dan analisis kesenjangan atau biasa disebut gap analysis. Demikian Learning Journal terkait analisis isu kontemporer, dan semoga Learning Journal ini membantu teman-teman untuk memahami sedikit tentang apa itu isu kontemporer dan bagaimana merumuskan pemecahan masalahnya. Terima kasih.